Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak, yang pertama tidak pernah menjawab salam. Ustaz Sofyan ini, Bu-ibu mungkin boleh sedikit ya Ustaz Sofyan. Ustaz Sofyan ini dahulunya mantan ex-napi teroris. Iya, nama ini mungkin dulu beliau sangat keras, bahkan bukan hanya sekedar mengkafirkan, membid'ahkan, bahkan sampai menghalalkan darah orang muslim. Itu kan istilahnya sudah sangat keras, sampai kemudian bisa menemukan Islam yang sangat teduh. Mungkin boleh tidak Ustadz diceritakan apa yang kemudian bisa membuat Ustadz yang dulu sangat sulit gitu ya, bahkan saya diceritakan suami dulu saat main taekwondo dengan Ustadz, pokoknya Pak Ustadz waktu itu sangat keras sampai bisa takluk gitu ya. Apa mungkin oase yang bisa kemudian merubah Ustadz sampai kemudian bisa sangat jernih memandang Islam, kemudian sampai sekarang bisa membantu kepolisian untuk deradikalisasi para napi-napi teroris. Itu awalnya bagaimana Ustadz? Karena ketika kita sudah mendapatkan doktrin yang sangat keras, memegang dalil-dalil dan meyakini dalil itu dengan sangat kokoh gitu ya, dan pemahaman yang mohon maaf keliru gitu, nah itu untuk mengubahnya itu seperti apa? Terima kasih Ustadz. Ya. Baik. Ya, karena sudah dikasih tahu, terpaksa saya harus ungkapkan gitu ya. Mudah-mudahan jamaah nggak takut gitu. Tapi ala kulli hal, saya sekarang jadi agen perdamaian ya, datang ke penjara-penjara, menyadarkan kawan-kawan, yang memberikan tauiyah, penyadaran dan lain sebagainya gitu. Saya akan ceritakan gitu bagaimana proses saya bisa masuk gitu. Awalnya Bu, saya ini dulu 13 tahun di kepolisian ya, 13 tahun saya di kepolisian. Saya ini ya polisi ya, saya dinas di Polres Depok, pernah di Polda Metro Jaya. Lalu saya ikutlah pada kelompok-kelompok pengajian yang saya anggap kelompok-kelompok ini sepertinya mendekati pada kebenaran gitu. Karena saya memang haus dalam mencari kebenaran. Saya ikut pengajian ini, pengajian itu, sampai kemudian saya ikut pengajian kelompok-kelompok jihad gitu ya, seperti Jamaah Islamiyah atau Jamaah Tauhid wal Jihad dan sebagainya. Ternyata di sana, singkat cerita, saya salah dalam mencari guru, salah dalam mencari seorang Ustadz saya, guru saya itu tidak mencintai bangsa dan negara ini, tidak mencintai Indonesia, tidak mencintai yang namanya perbedaan di kalangan kaum muslimin. Mungkin dia belajarnya salah ya, terpaku pada satu dalil dan menafikan dalil-dalil yang lain. Sebelum saya menginjak kepada kelompok-kelompok bergabung dengan kelompok teroris yang sehingga membuat saya dihukum selama 10 tahun. Saya tertangkap Densus 88 dan saya di penjara 10 tahun pada waktu itu. Dan ternyata kemudian sebelum saya melakukan itu semua, saya selalu mengatakan musik itu haram ya, rokok itu haram. Jadi terjebak pada satu dalil. Saya nggak mau menerima pendapat-pendapat yang lain gitu, keras kepala, karena memang doktrinnya ternyata seperti itu, pengajian-pengajian itu. Dia tidak mentoleransi pendapat-pendapat yang lain di luar daripada kelompok kita, dan itulah membuat kita kemudian menjadi intoleran. Ya, ini intoleran ini sebuah label atau pangkat ya seorang untuk mendaki sebelum dia menjadi teroris. Ya, teroris itu sudah pasti intoleran, sudah pasti dia radikal. Tapi seorang radikal dan seorang intoleran itu belum tentu teroris gitu. Dia masih aman gitu. Tetapi seringkali para teroris itu berkarir dari yang namanya intoleran dulu. Selalu membangun ya akwalnya, pendapat-pendapatnya, selalu membangun keagamaannya dengan pendapat-pendapat yang keras gitu. Tidak mentoleransi pendapat-pendapat di luar daripada kelompoknya. Inilah yang berbahaya menurut saya. Yang kemudian ya dari sikap itu saya menjadi radikal. Dari intoleran lalu radikal. Nah, radikal ini menganggap bahwa kelompok kita adalah kelompok yang benar. Ya, pemahaman kita adalah pemahaman kita yang benar. Ya, kelompok yang lain di dalam kelompok saya adalah kelompok yang salah, yang harus dijauhi dan tidak boleh diambil ilmunya.
Sampai seperti itu, sampai akhirnya kemudian saya terlibat dalam kasus-kasus terorisme dan saya ditangkap dan ditahan selama 10 tahun ya. 2016 awal saya baru keluar dari penjara. Lalu kemudian saya bertobat ya, menyadari akan kesalahan itu. Ternyata apa penyebab saya bertobat sehingga saya bisa kembali lagi kepada pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah? Ternyata pertama saya bertobat karena pertama mereka ini kelompok-kelompok yang tidak pernah menjawab salam ya ketika kita berbeda pendapat dengan mereka. Seakan-akan tuh kita tuh kalau dalam kelompok-kelompok di luar daripada kelompok mereka, kita ini anggapnya Islamnya belum benar. Ya, sesat, nggak sama dengan mereka, membangun loyalitas anti loyalitas kepada mukhalifnya. Nah, ini yang kemudian saya ketika berbeda sedikit saja terhadap masalah tertentu, misalnya Sofyan, antum mengkafirkan polisi tentara nggak? Loh, masalah mengkafirkan ini berat, saya bilang begitu, karena akan ada nufutnya. Nufut itu maksudnya akan ada konsekuensi daripada pemahaman yang kita lakukan. Kalau misalnya kita mengatakan bahwa polisi itu, tentara itu kafir, maka konsekuensi hukumnya bisa halal harta dan darah dia. Dan ini ternyata menjadi justifikasi legalitas untuk bolehnya memerangi polisi dan tentara atau negara ini tidak berhukum dengan hukum Allah gitu. Nah, akhirnya saya dikafirkan karena saya tidak mengkafirkan polisi dan tentara dengan kaidah man lam yukafir aw syaka fi kufrihi fa huwa kafir. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Nah, sampai seperti itu pemahamannya. Nanti kita akan bahas masalah itu. Itu karena masuk pada kaidah-kaidah usul fikih nanti gitu. Agak-agak berat materi-materi ini gitu. Nah, akhirnya saya dikafirkan. Ketika saya dikafirkan, otomatis mereka nggak mau menjawab salam saya. Ya. Bahkan nggak sampai di situ, sampai ada yang merayu kepada istri saya bahwa Sofyan ini telah murtad dari Islam. Gitu. Agak ceraikan saja misalnya begitu, itu sampai seperti itu. Dan ini banyak ya, orang ikut-ikut ngaji agar jadi error gitu, termasuk saya gitu. Nah, akhirnya saya melihat, wah, emang benar-benar ini takfiri ini ya, masalah-masalah yang seharusnya kita jaga darah kaum muslimin, lalu mereka tausi alat dima ya, berlonggar-longgar dalam urusan darah, ini sangat luar biasa ya. Akhirnya saya pelan-pelan sedikit-sedikit saya memberanikan diri dan saya keluar dari kelompok mereka. Maka Bapak Ibu kalau melihat saya itu banyak berseliweran di Google tuh, saya ada berselisih pendapat dengan misalnya dengan Habib Rizik ya. Saya dianggap intel, saya dianggap sebagai ini karena dianggap pengkhianat dalam perjuangan itu. Karena apa? Saya bertobat dari paham-paham takfiri, tapi saya kemudian dihukumi sebagai orang yang murtad dari Islam. Wah, sampai seperti itu. Cuma hanya gara-gara perbedaan pendapat dalam masalah-masalah fikih, mereka berani mengkafirkan. Nah, disinilah titik tolak ya, point learningnya saya menjadi orang yang bertobat dari pemahaman-pemahaman lama saya, dan saya menganggap bahwa pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah ya, itu adalah jauh lebih aman ya, aman, dan inilah yang menurut saya pemahaman yang baik, yang benar ya, sehingga kita tidak lagi terjebak kepada paham-paham yang intoleransi ya, tidak menghargai pendapat orang lain, bahkan sampai kepada paham-paham radikal, lalu paham-paham sampai kepada paham-paham teroris yang akhirnya mau menyakiti orang lain di luar daripada kelompok kita. Dan alhamdulillah saya bisa sadar ya, dan saya melihat banyak penyimpangan dalam kelompok mereka ini ya. Hati-hati punya anak perempuan, kita kuliahkan, kita sekolahkan, tahu tuh tiba-tiba jadi durhaka sama orang tua ya, nikah tanpa wali. Kenapa Nduk kamu kok nikah tanpa ngajak bapak kan masih hidup, bapak orang PNS orang pemerintahan ya, bapak orang TNI atau Polri ya, bapak nggak layak jadi wali saya, katanya, kata anak perempuan. Dan itu banyak kemudian yang seperti itu, banyak nikah tanpa wali, padahal la nikaha illa bil wali, tidak ada pernikahan kecuali tanpa wali gitu. Tapi mereka melakukan pernikahan tanpa wali. Kenapa? Karena mengkafirkan ayahnya, mengkafirkan kedua orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya ini ya terjebak pada pemahaman-pemahaman yang tidak dimiliki oleh pemahaman anaknya. Akhirnya dia mengkafirkan orang tuanya. Dan ini banyak pengajian-pengajian seperti ini ya. Kalau udah seperti itu jangan pernah coba masuk-masuk, jangan coba bersimpati ya, bahkan sampai kemudian
ikut nyumbang ya, kita nggak sadar ya, ikut nyumbang kepada kelompok-kelompok yang ternyata jauh pemahamannya dari pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini yang kemudian alhamdulillah dari itu saya kembali kepada pemahaman yang benar, insya Allah, mudah-mudahan. Demikian tuh Mbak, pengalaman Mbak. Para ibu ya Ustaz, ini kan sudah akhir zaman. Sementara bagaimana mendidik anak untuk belajar agama Islam gitu, dan banyak sekali bertebaran. Nah, bagaimana cara kami memilih? Kadang kan kalau ibu-ibu itu kan bingung, kok kata Ustadz A ini boleh, kata Ustadz B ini nggak boleh, kata Ustadz A ini bid'ah, ini sesat, kata Ustadz B ini benar, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara orang tua, apalagi bagi orang tua awam ya, maksudnya ketika harus membekali anak-anak. Nah, ini bagaimana cara memilih? Mungkin ada tips-tips dari Ustadz yang sudah mungkin dengan perjalanan hidup yang panjang ya. Ya, jadi mungkin bagaimana tipsnya Ustadz untuk membekali anak-anak gitu agar tidak salah mungkin dalam memilih guru gitu dan sebagainya. Terima kasih sebelumnya. Baik, alhamdulillah ini pertanyaan yang sangat bagus, sangat baik. Tentu kita bercita-cita anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha, menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya, menjadi anak yang kemudian bisa bermanfaat ya ilmunya ya kepada bangsa dan negara dan kepada agama gitu. Tetapi seringkali kadang kesalehan kita, keikhlasan kita, cita-cita kita itu sering disalahgunakan oleh orang lain. Maka betul apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusdi yang mengatakan idza aratta an tatahakkam bil jahil taklifuhu kullu batil bi khilafid din. Ya, kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, orang-orang awam maksudnya, maka bungkuslah setiap kebatilan itu dengan agama. Kenapa agama? Karena agama ini menjadi magnet. Agama ini menjadi daya tarik. Ya, agama seringkali dibaca oleh orang-orang yang mempunyai konflik interest, punya kepentingan. Apakah itu menjelang pilpres, apakah itu menjelang pilkada, apakah itu menjelang, ini ada banyak sekali ya untuk mendukung jagoannya dengan menjual ayat-ayat ya, menjual agama untuk mendukung kepada kelompoknya. Nah, ini yang tidak kita inginkan gitu. Maka kemudian kita jangan pernah terjebak ya. Ya, pahami dulu, tabayun dulu, check and recheck dulu, tanya dulu sama ustadz-ustadz yang lain. Pastikan ustadz yang kita tanyakan juga ustadz yang baik, yang tidak terjebak kepada satu pendapat lalu menafikan pendapat-pendapat yang lain. Ya, ustadz yang kemudian terjebak pada konflik-konflik interest, ya, kepada kepentingan sesaat, politik dan sebagainya gitu. Nah, ini harus kita ini kan gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya adalah kenapa 3.500 teroris yang ditangkap oleh Densus 88 selama ini, selama 2 dekade sejak tahun 2000 sampai 2021, itu kebanyakan adalah jargon kelompok yang selalu mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dia mengajak kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ajakan ini keren, ajakan ini baik, ajakan ini adalah ajakan yang memang perintah daripada agama, perintah Allah dan Rasulnya. Cuma bukan matannya, bukan muatan materinya ajakannya itu, tetapi siapa yang mengajak ini ya, karena terkait dengan pemahaman dan ini. Dan seringkali agama ini dibajak oleh kelompok-kelompok seperti ini itu, sebagaimana yang saya katakan tadi gitu. Ternyata jargon-jargonnya itu adalah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya siapa yang bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah? Apakah kita yang awam, yang nggak pernah mondok lama, tidak pernah belajar tentang usul fikih, itu bisa serta-merta mengatakan ini boleh, ini tidak boleh dalam masalah-masalah ijtihad? Tidak semua orang bisa. Ya, dia perlu belajar khusus. Maka kemudian pastikan dia belajar di mana. Ustadz belajar di mana selama ini gitu, kok bisa yang gini-gini? Ini harus kita tahu gitu, biar sanadnya tuh nggak terputus gitu. Karena laula isnadu la yuqalu man syaa masya. Kalau bukan karena isnad ya, kalau bukan karena sanad, orang itu bisa ngomong apa aja. Nah, makanya kita pastikan guru kita ini punya sanad nyambung sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ngajinya tuh jelas ya, urut dan runut gitu. Nah, masalahnya di dalam Al-Quran
itu ada kita tidak serta-merta bisa menafsirkan begitu saja isi-isi Al-Quran tanpa kita belajar kepada seorang ustadz yang baik, kepada kiai yang baik gitu. Ada istilahnya kalau kata Ibnu Hajar Al-Haytami ya, kita bukannya nggak boleh ya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kita harus wajib kembali, kita sepakat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Masalahnya siapa yang bisa memahami Quran dan As-Sunnah itu ya. Bahkan salah satu pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Hajjil Wada yang menjelang perpisahan beliau kepada para sahabat, menjelang beliau kapundut ya, menjelang beliau meninggal dunia, beliau mengatakan, ma taraktu fikum amroini matamasaktum bihima lan tadilu abada kitaballah wa sunnatur rasul. Tidaklah aku tinggalkan kepada kalian yang mana kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib. Masanya siapa yang bisa memahami Quran Sunnah ya? Karena ada ungkapan kata Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Maka pastikan guru kita itu memahami tentang fikih yang benar. Karena ketika dia salah dalam berfatwa, itu repot urusannya. Ya, contoh nih ada dialog nih. Ini kalau saya ceritakan panjang nih, banyak cerita. Misalnya gini, ada percakapan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Imam Syafi'i itu tanya kepada Imam Ahmad, Imam Ahmad, ma ra'yukum man tarku shalah muta'ammidan. Apa pendapatmu orang yang meninggalkan salat secara sengaja? Fi athar ya, di dalam athar, man tarku shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Orang yang meninggalkan salat secara sengaja maka hukumnya kafir. Ya, menurut hadis orang yang meninggalkan salat secara sengaja hukumnya kafir. Bagaimana taubatnya kata Imam Syafi'i? Lalu kata Imam Ahmad, taubatnya adalah dia salat lagi. Loh, bagaimana orang kafir sholat? Kan tadi udah jatuh kepada vonis kafir. Bagaimana orang kafir yang jatuh vonis tadi, dia sholat? Kan nggak diterima orang kafir sholat. Lalu diamlah Imam Ahmad. Lalu kemudian kata Imam Syafi'i, orang yang meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Pertama, orang yang dihukumi kafir karena dia juhud. Juhud itu maksudnya dia nantangin gitu. Ya, juhud nantangin bahwa sholat itu nggak wajib. Ya, sehingga ini bertentangan dengan ilmu syariat yang mengatakan bahwa salat itu adalah salah satu ilmu yang sifatnya maklum bid-daruri, yang diketahui yang secara darurat. Gitu. Bahwa salat itu adalah kewajiban. Adapun orang dan ini dihukumi kafir. Adapun yang kedua, orang yang karena meninggalkan salat karena mutaakhiran, dia terlambat. Dia kemudian karena kesibukannya ya, kemudian dia terlambat, alpa ya, lupa dalam melakukan sholat atau ketiduran ya dan sebagainya, maka ini tidak dikafirkan. Dia tahu kewajiban tapi dia tidak melakukan sholat. Dia tahu kewajiban, dia tahu dia berdosa, dia merasa nggak tenang dalam meninggalkan sholat, tetapi karena kesibukannya dia kadang ninggalin sholat gitu. Nah, ini nggak dihukumi kafir katanya, kata Imam Syafi'i, dan ini ada dalam Manaqib Imam Syafi'i yang dikarang oleh ulama Mesir. Ya, makanya kemudian kata Gus Baha ya, kalau pernah dengerin Gus Baha, hampir saja Imam Ahmad jatuh kepada paham Harurah, menganggap bahwa dosa besar itu adalah kekafiran. Nah, makanya kita ini butuh kepada syarah ulama gitu. Coba kalau kita lihat saudara kita misalnya meninggalkan sholat, lalu kita baca hadis, artinya man tarkus shalah muta'ammidan fa huwa kafir. Barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja maka hukumnya kafir. Lalu ngeliat saudara kita, lu sholat, aduh ya, lupa, aduh tiduran, entar deh. Lu kafir lu nanti, lu kafir nanti, lu ninggalin sholat lu. Udah lu nggak diterima lu. Akhirnya gara-gara mengkafirkan, itu ada konsekuensi ketika kita menuduh kafir saudara kita. Artinya apa? Halal darah dan hartanya. Akhirnya kita ada teman-teman ini kan sampai kemudian membunuh orang karena menganggap bahwa ini kafir. Polisi tentara kafir gitu. Nah, akhirnya sampai seperti itu. Nah, ini nggak boleh ya. Jadi kita butuh yang namanya syara ulama, kita butuh namanya keterangan-keterangan para ulama bagaimana mendudukan masalah-masalah ini. Maka jangan pernah terpengaruh oleh ajakan-ajakan kita ini adalah agama dalil, ya bukan agama ro'yu, bukan agama syarah ulama, bukan, kita dalil ya. Hati-hati ya. Berpaku kepada dalil itu bisa kita kalau nggak belajar ya agama secara baik benar, kita memang menyesatkan jadi gitu ya. Ya, maka kata Imam Abdullah bin Wahab, seorang tabi'in, pernah mengatakan laula Maliku wa Lais lahalaktu. Ya, karena bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais sungguh aku telah celaka. Kenapa? Kuntu adzunnu ma ja'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'malu bih. Karena aku mengira setiap apa yang datang dari Nabi Muhammad itu bisa diamalkan begitu saja.
Ya nggak serta-merta bisa begitu ya. Perlu Islam ini tersebar di banyak wilayah ya. Perlu waktu yang panjang kita bisa mengatakan ini boleh, ini tidak boleh. Gitu. Islam tersebar ya, kemudian berbagai macam persoalan ya. Biasanya nih kelompok ini ya itu selalu mengatakan barang siapa yang zakat fitrah dengan uang maka tidak akan diterima. Karena dulu Rasulullah SAW itu zakat fitrah dengan gandum dan kurma. Ya, atau harus dengan dirham. Karena itu nggak diakui uang-uang tersebut. Ya, batil, tidak akan diterima zakat fitrahnya kalau bukan gandum dengan kurma. Karena Rasulullah zakat fitrah dengan gandum dan kurma. Tapi kan wilayah Islam bertambah luas. Makanan pokok nggak cuma gandum dan kurma. Ya, di Indonesia Timur itu ada sampai jagung dan sagu. Ya, di Madura ada jagung dan nasi. Di Pulau Jawa nasi. Lalu bagaimana kalau mereka menolak kias, dikonversi antara bahan pokok sesuai dengan masyarakat setempat? Apakah kita akan mengatakan itu tidak boleh? Harus dengan gandum kurma? Belum tentu orang masyarakat timur di sana atau masyarakat Jawa doyan gandum dan kurma. Padahal maqasidu syariat, tujuan daripada disyariatkannya dengan gandum kurma, karena gandum dan kurma adalah makanan yang siap saji. Dan maqasidu syariat daripada zakat fitrah adalah agar orang miskin, orang papa, fuqara wal masakin itu bisa bahagia di hari raya. Dan gandum dan kurma adalah makanan yang siap saji di zaman Rasulullah, yang bisa dikelola dan bisa langsung dikonsumsi. Karena memang masyarakatnya makan roti dia, pakai kurma, maka cocok. Lalu kalau kemudian kita dengan gandum dengan kurma di masyarakat timur sana, ya, atau di Indonesia dikasih gandum kurma, bingung dia. Saya nggak yakin besok mereka lebaran. Makanya kemudian kata ulama-ulama Hanafiyah, boleh dibagikan dengan uang, ya, kata ulama Hanafiyah, dan 3 hari atau 1 minggu sebelum dia puasa, sebelum dia lebaran, itu boleh dibagikan. Ya, kalau dibagikannya beras misalnya, atau dibagikan gandum kurma malam takbiran atau menjelang sholat Idul Fitri, saya nggak yakin besok mereka bisa lebaran itu. Kenapa? Pasar sudah pada tutup. Ya, minyak goreng udah nggak ada, daging udah tutup semua, udah pada pulang kampung, pasar-pasar. Makanya kata apa ulama 3 hari atau 1 minggu sebelumnya boleh dibagiin dengan uang. Kenapa? Agar uang tersebut bisa dibelikan yang namanya minyak goreng, ayam, dibelikan opor, bumbu rendang. Saya yakin insya Allah mereka besok bisa lebaran dan mereka bisa bahagia di hari raya. Karena salah satu tujuan maqasidu syariah daripada zakat fitrah itu adalah orang miskin, papa, fuqara bisa bahagia di hari raya. Maka betul apa yang dikatakan oleh Yusuf Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Maqasid, bahwa biang daripada ekstremisme itu adalah literasi beragama, tekstualis di dalam memahami teks-teks keagamaan. Mereka kelihatannya pejuang Islam, pejuang sunnah, tetapi mereka sedang menghancurkan sunnah dan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena menghilangkan ruh dan substansi daripada sunnah itu sendiri. Dan betul apa yang dikatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh-musuh Islam itu sendiri. Jangan sampai karena kita semangat beragama justru malah banyak menyesatkan saudara-saudara kita, menyesatkan saudara-saudara kita yang belum sepemahaman dengan kita. Nggak boleh. Ya, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Demikian Mbak